Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Gita Vegi Ramadanti dengan NIM 1072 dengan kedua rekan saya yaitu Dina Novarinda Kamila dengan NIM 1063 dan Siska Permatasari dengan NIM 1095 akan membahas sebuah studi kasus yang berkaitan dengan jasa asuransi lainnya. Nah, di sini juga akan disertai pembahasan lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya akan menambah wawasan dari kita semua. Langsung saja saya akan jelaskan terkait gambaran studi kasusnya. Nah, jadi di sini ada Carl Manson, pemilik Major Product Manufacturing Company, sebagai klien lama dari audit KAP Limas. Nah, dia ini meminta KAP Limas untuk bekerja dengan perusahaannya dalam menyiapkan informasi perkiraan atau peramalan 3 tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2 tahun selanjutnya. Nah, Manson ini memberitahu bahwa dia bermaksud menggunakan peramalan ini bersama dengan laporan keuangan yang diaudit untuk mencari dana tambahan guna pengembangan bisnisnya. Nah, Manson ini memiliki sedikit pengalaman dalam persiapan dan pembuatan peramalan formal, sehingga ia bergantung pada KAP Limas untuk membantunya dengan cara apapun. Nah, dia menginginkan pendapat yang paling mendukung dari KAP Limas untuk menambah kredibilitas perkiraan atau ramalan. Dia memberitahu KAP Limas bahwa dia bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu dalam menyiapkan peramalan. Pertama, dia ingin proyeksi dan pendapatan serta laba dari bisnis yang ada yang dia yakini dapat terus didanai dari modal yang ada. Kedua, dia bermaksud membeli sebuah perusahaan di bisnis yang memiliki hubungan erat dengannya saat ini dan sedang beroperasi tidak terlalu bagus. Manson ini menyatakan bahwa dia ingin menjual beberapa aset operasional dan menggantikannya dengan yang lain. Dia yakin bahwa perusahaan kemudian dapat dibuat menjadi sangat berhasil. Dia telah melakukan penawaran atas bisnis yang baru berkenaan dengan memperoleh pendanaan yang tepat. Dia juga memberitahukan bahwa dia telah menerima penawaran atas aset yang akan dia jual. Jadi itu saja terkait gambaran studi kasusnya. Nah, kemudian kami akan membahas 4 pertanyaan yang akan menambah pemahaman kita terkait dengan studi kasus ini. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu seperti apakah situasi atau keadaan di mana dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk mengambil penugasan ini. Pertanyaan yang kedua, mengapa penting bagi Manson untuk memahami sifat persyaratan pelaporan KAP Limas sebelum penugasan berlanjut? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu informasi apa yang akan disediakan Manson untuk KAP Limas sebelum dapat menyelesaikan peramalan laporan? Dan terakhir yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana sifat laporan yang akan KAP Limas keluarkan tentang peramalan dengan mengasumsikan bahwa KAP Limas ini mampu menyelesaikannya dengan benar. Nah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan situasi atau keadaan di mana dapat diterima atau tidak dapat diterima penugasan ini. Nah, jadi situasi yang memungkinkan akuntan publik menerima penugasan ini adalah yang pertama, akuntan publik ini memiliki kompetensi yang cukup dalam menyelesaikan laporan keuangan prospektif. Yang kedua, dengan bantuan akuntan publik, Manson bersedia bertanggung jawab atas persiapan dari peramalan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh AICPA dan PSAK, yaitu dalam Guide for Prospective Financial Statement. Dan yang ketiga, akuntan publik ini percaya ramalan yang cukup akurat bisa dipraktekkan dalam situasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, Manson memahami prosedur pemeriksaan dan persyaratan pelaporan yang digunakan oleh akuntan publik. Nah, pada situasi diterima, auditor dapat meningkatkan reliabilitas informasi di mana resiko informasi dapat dikurangi dengan cara yang sama dengan mengaudit laporan keuangan historis. Demikian pula dengan resiko yang meningkat karena hasil aktual yang diperoleh di masa depan memungkinkan adanya perbedaan dari hasil yang telah diprediksi dari laporan keuangan prospektif. Untuk pertanyaan kedua, studi kasus ini adalah mengapa penting bagi Manson untuk memahami sifat persyaratan pelaporan KAP Limas sebelum penugasan berlanjut? Jadi jawabannya,
Monson perlu memahami tanggung jawabnya sebagai klien terhadap perkiraan-perkiraan dan aspek lainnya dalam laporan keuangan untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, Monson harus dapat bersedia menerima apapun yang dapat terjadi dari hasil prediksi yang telah dibuat oleh KAP, baik berhasil ataupun gagal. Untuk pertanyaan ketiga studi kasus ini adalah informasi apa yang akan disediakan Monson untuk KAP5 sebelum dapat menceritakan peramalan laporan? Jadi jawabannya, informasi yang akan disediakan oleh Monson yang pertama, laporan keuangan Monson yang telah diaudit untuk beberapa tahun terakhir yang dapat mudah ditemukan karena Monson merupakan klien lama dari KAP. Yang kedua, informasi tentang kondisi ekonomi atau pasar dari industri sejenis dengan Monson. KAP kemungkinan butuh informasi demikian untuk membantu dalam penyelesaian penugasannya. Yang ketiga, informasi atas penawar yang telah dibuat oleh Monson terkait bisnis baru dan penawaran untuk aset. Tujuannya, karena laporan keuangan yang dibuat hanya berupa ramalan, maka perlu penentukan adanya kemungkinan transaksi masuk akal untuk diselesaikan dan hasilnya dapat diperkirakan. Baik, pertanyaan studi kasus yang ketiga yaitu bagaimana sifat laporan yang akan KAP5 keluarkan tentang peramalan dengan asumsi bahwa KAP5 mampu menyelesaikannya dengan benar. Jadi terkait sifat laporan, peramalan atau perkiraan yang akan dikeluarkan KAP5 yaitu ada beberapa komponen. Pertama, pernyataan bahwa pemeriksaan pernyataan keuangan prospektif itu dibuat dengan standar EICPA dan deskripsi singkat tentang sifat pemeriksaan tersebut. Dan yang kedua, dalam penyajian laporan keuangan prospektif itu disajikan sesuai dengan pedoman penyajian yang dikeluarkan oleh EICPA. Dan yang ketiga, karena laporan yang dikeluarkan kepada Monson ini masih berupa ramalan yang dimana masih prediksi dan hasilnya itu bisa dapat terjadi ataupun tidak, serta ada kemungkinannya berhasil ataupun gagal. Dan yang keempat, pernyataan akuntan publik itu tidak bertanggung jawab untuk memperbarui laporan keuangan atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kasus Monson dan juga KAP5. Laporan keuangan prospektif itu mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan atau pada suatu tanggal di masa depan. Nah, berdasarkan standar atestasi EICPA ada dua jenis laporan keuangan prospektif, yaitu peramalan dan juga proyeksi. Selain itu, terdapat beberapa situasi akuntan publik yang dapat menerima penugasan ini. Ketika situasi diterima, maka auditor dapat meningkatkan reliabilitas informasi, lalu risiko informasi dapat dikurangi dengan cara mengaudit laporan keuangan historis. Serta terdapat beberapa informasi yang perlu disediakan oleh perusahaan atau Monson ini seperti laporan keuangan audit, informasi kondisi ekonomi, dan penawaran bisnis perusahaan. Baik, sekian penyelesaian studi kasus atau case methods video terkait kasus Carl Monson dan juga KAP5 tentang materi jasa asuransi lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.